Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Nasional Al-Akbar yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Insyaallah kita semuanya yang aktif mengikuti kegiatan qiyamul lail di bulan Ramadan, khususnya yang ada di Masjid Al-Akbar ini, semuanya jalan-jalan tetap menuju surga. Amin. Hadirin, nilai hidup seorang muslim. Di surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya manusia itu beribadah. Maka berangkat dari ayat ini, nilai hidup seorang muslim itu sangat ditentukan oleh ibadahnya, baik ibadah yang bersifat mahdhah, murni seperti sholat, puasa, atau ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, yang tidak murni seperti bekerja, mencari ilmu, mengaji, dan seterusnya. Semuanya itu ada nilai, termasuk hidup berumah tangga itu juga bagian daripada ibadah. Hadirin, maka lalu di antara ibadah-ibadah yang dilakukan manusia itu juga menentukan nilai. Ibadah-ibadah yang dilakukan itu menentukan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibadah dihubungkan dengan nilai, ibadah dihubungkan dengan pahala. Kalau bahasa Surabaya, pahala itu ganjaran. Tidak tahu kalau bahasa Maduranya ganjaran. Kalau bahasa Al-Qur'annya ujur atau ajr, pahala. Nah, ketika ibadah dihubungkan dengan pahala, maka saat itu manusia hidup itu harus berbisnis dengan Allah. Karena di dalam Al-Quran, ibadah itu juga diungkap dengan kalimat tijarah, berdagang. Di surat Fatir ayat 29 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Innal ladzina, sesungguhnya mereka yatluna, yang istiqomah membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan istiqomah mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memiliki kepedulian sosial sehingga ia mau menafkahkan apa rezeki yang diterima dari Allah, baik itu infak secara samar atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan, mereka itu sedang melakukan investasi, mereka itu sedang berharap untuk tijarah, perdagangan atau bisnis yang tidak pernah mengalami kerugian, apalagi al-bangkrutu. Di situ maka ibadah jika dihubungkan dengan pahala, dihubungkan dengan ganjaran, dihubungkan dengan surga, maka saat itu kita sedang berbisnis dengan Allah.
Karena bisnis maka ada konsekuensi keuntungan, atau mereka yang tidak mau berbisnis dengan Allah konsekuensinya adalah kerugian, bahkan kebangkrutan. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu nilai ibadah kita itu pertama tentu ditentukan oleh seberapa banyaknya kita beribadah. Seberapa banyaknya kita beribadah, seberapa panjangnya umur kita untuk beribadah. Maka Rasul menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amal, dan baik amal ibadahnya. Maka ditentukan oleh panjang umur. Tentu panjang umur untuk beribadah. Tapi kalau panjang umur hanya untuk leha-leha saja, beribadah, masalah. Itu masuk wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusri. Hadirin yang dirahmati Allah. Nilai kehidupan seorang muslim di samping melalui seberapa banyak, itu juga ditentukan ibadah apa yang dilakukan. Ibadah apa yang dilakukan itu juga menentukan nilai. Termasuk diantaranya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa melakukan sholat qabla fajr, qabla subuh. Rasul menyatakan rakaatil fajr, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qabla subuh, sholat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti terkait dengan amal yang kita lakukan. Lalu nilai amal ibadah, nilai kehidupan juga ditentukan oleh momen. Apa momen? Kesempatan. Ada momen tahunan. Termasuk di sini adalah bulan Ramadan. Karena itu Rasul menyebut Ramadan dengan istilah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Barokah itu punya makna khairun kathirun, kebaikan yang melimpah. Barokah itu mempunyai makna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah ini kadang-kadang barokah itu kayak wong Jawa diartikan berkat. Gini badan, itu kira-kira menurut sampean benar apa salah Pak? Bener Pak, nggak ada yang salah, berkat. Itu dari kata-kata barokah. Lah orang ngaji terus dikai cangkingan, dikai dus-dusan, dikai kerdusan, nggih, niku elek apa ini? Apik Pak, ono sedekah itu berkat. Tapi berkat yang paling utama adalah ilmu. Berkat yang paling utama adalah bertambahnya hidayah. Oke. Hadirin, barokah. Ramadan itu bulan barokah. Termasuk pula kita ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin punya salah dan dosa. Nah, salah dan dosa itu kerugian. Bahkan nanti dari salah dan dosa ada ancaman masuk neraka. Karena syarat orang masuk surga harus suci dari salah dan dosa. Nah, kita ini di dalam beribadah juga berharap mendapatkan pengampunan. Karena itu Ramadan itu bulan suci. Kenapa? Saat itulah orang Islam itu mestinya mendapatkan pencucian dari dosa. Sehingga Rasul menyebut Ramadan itu Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Maka berangkat dari barokah, berangkat daripada maghfirah itu, Ramadan itu BBM. Styling mana ya? Apa Pak BBM? Masih ingat? Ramadan itu BBM, bulan barokah maghfirah. Understand? Tapi siapa yang dapat barokah di bulan Ramadan? Siapa yang dapat maghfirah di bulan Ramadan? Itu tergantung apakah dia punya premium. Jadi kalau di bulan lalu BBM kalau premium Pak bilang itu Pak premium. Apa barokah? Apa premium itu? Prei makan. Tahu lagi? Premium, prei makan, minum mulai subuh sampai maghrib, niat melakukan perintah Gusti Allah. Hadisnya jelas, man shoma Ramadan, barang siapa
nilai ibadah. Jamaah, Rasul menyatakan dalam hadis qudsi, semua amal ibadah anak cucu Adam itu diberi nilai antara 10 sampai 700. 10 membaca Al-Quran, 10 sama dengan 10, 1 ayat sama dengan 10, 100 ayat sama dengan 1000 ayat. Di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan, apalagi malam Lailatul Qadar. Sampai 700 apa Quran? Jamaah niki dengan wonten kaleng lewat. Nggih, kaleng, kaleng. Kula takon niku mandek-mandek apa lancar niku? Mandek. Mandek. Nah, umpama sing mlebu niku 1000 poin, ya berarti sama dengan hitungan 1000. Tapi nek sing mlebu sing abang, berarti apa itu? Itu nilainya sama dengan 70 juta. Akan coba lebokno 100.000. Mari ngono kondo bojo sampean. Masya Allah dek, aku mau masuk alat bakso tak 70 juta. Ngeblak bojo sampean. Lonjo ae kurang-kurang kok. Ternyata maksudnya lebokno 100.000. Nilainya sama 700 kali lipat, 70 juta. Begitu besarnya, maka ketika memasuki puasa kata Rasul, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Mengapa? Puasa tidak masuk hitungan dari antara 10 sampai 700. Berarti pahalanya melimpah. Kenapa? Karena Allah cinta, Allah senang kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Karena senang, maka Allah memberi, gak pakai dihitung. Jamaah, itu ada lambang cinta. Maka panjenengan semuanya yang telah menyatakan dirinya cinta nasional sama istri, maka buktikan cinta sama istri dengan memberi. Jangan pernah bilang cinta kalau tidak pernah memberi. Pak, bojo sampean paling seneng dikai apa, Pak? Nggih, dikai apa? Belanja nggih. Sampeyan nek kakek belanja nang bojo dihitung napa mboten usah dihitung? Iku lambang cintanya di situ. Semakin cinta, ini kayak belanja gak pakai dihitung. Kenapa? Karena suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Understand? Maka syukur-syukur suami maknanya, catat bu, syukur-syukur suami maknanya semua uang akan membahagiakan istri. Wis memberi ya. Lah Allah cinta pada orang yang berpuasa, maka memberi pahala tanpa dihitung. Kenapa? Karena di dalam puasa itu adalah bagian dari BBM, namanya pertama. Apa mana? Pertama itu artinya dalam puasa itu menggambarkan pertama, perkuat takwa maksimal. Semua ibadah itu ketakwaan, Pak. Tapi di dalam puasa itu maksimal. Kalau bicara dari komunikasi spiritual, di dalam puasa itu menggambarkan tentang komunikasi pakai kartu XL. Kenapa kartu XL? Ibadah yang ekstra lillah, spesial. Betul? Maka Allah memberikan pahala tanpa dihitung. Apalagi kita melakukan itu semuanya di momen malam yang terbaik, yaitu malam 1000 bulan. Maka kebaikan kita malam ini ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah kebaikan dengan malam ini dicatat sama dengan 1000 bulan. Subhanallah, nilai menentukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka saya saat ini sekedar menyampaikan informasi. Dalam kajian I'anat Talibin itu Imam Al-Ghazali menyatakan, apabila puasanya itu diawali hari Selasa, ini sekedar informasi aja, terserah aja, dengan yang jelas rahasia lah itu. Apabila puasa itu diawali hari Selasa, itu biasanya Lailatul Qadar itu malam 27. Nunggu karena kita sampai ke 27 toh kan. Secara umum malam 20 yang terakhir, secara umum malam-malam yang ganjil, secara khusus itu malam 27. Tapi terserah dengan itu hanya sekedar informasi. Jamaah, lalu nilai ibadah kita itu untuk apa? Rasul menyatakan, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan pertama? Indal iftar, ketika berbuka. Lalu kebahagiaan yang kedua adalah indal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah.
Itu berarti apa? Nilai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bagian daripada kartu akhirat, namanya kartu simpati. Apa simpati? Simpanan amal tabungan akhirat nanti, simpanan amal tabungan untuk mati. Maka simpati harus di-backup dengan kartu as. Kartu as itu namanya amal soleh. Amal soleh harus di-backup dengan kartu XL, ekstra lillah. Dan apa yang kita lakukan itu harus bersifat eksis. Apa eksis? Ekstra istiqomah. Maka setiap hari kita mengisi kartu mentari. Apa mentari? Meningkatkan takwa setiap hari. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, cakep benar. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Karenanya rasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih, tanpa kekasih terasa hampa. Kami ucapkan cukup sekian, terima kasih sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Pemancar Al-Akbar FM, mudah-mudahan manfaat berkah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.